Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Vivi Ivana dengan NIM 231933021 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai pembahasan untuk modul-modul yang terdapat pada Praktikum Perancangan Teknik Industri atau PTI yang ada pada jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Modul-modul tersebut terdiri dari 7 modul yang akan dibahas satu persatu. Baik, kita lanjut untuk membahas modul pertama yaitu perencanaan proses. Nah, perencanaan proses atau perencanaan produksi adalah proses menentukan secara sistematis mengenai apa yang diproduksi, bagaimana urutan prosesnya, serta sumber daya dan juga waktu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Untuk perencanaan ini mencakup pengaturan kebutuhan material, tenaga kerja, dan metode kerja yang dituangkan dalam dokumen seperti yang terpapar untuk output-output yang dibutuhkan pada modul satu ini, seperti struktur produk, part list, assembly chart, gambar teknik, operation process chart, dan juga routing sheet. Kita akan membahas untuk output-output ini satu persatu. Yang pertama itu ada struktur produk. Baik, untuk struktur produk adalah representasi hierarkis yang menunjukkan hubungan suatu produk dengan komponen-komponen penyusunnya, mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Untuk penyusunan struktur produk ini umumnya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu explosion dan juga implosion. Metode explosion sendiri menjabarkan produk dari level tertinggi atau induk ke bagian-bagian yang lebih kecil sehingga didapatkan komponen dasar. Sedangkan metode implosion adalah metode yang dilakukan untuk menelusuri dari komponen terkecil hingga membentuk produk akhir. Untuk struktur produk ini biasanya terdiri dari beberapa level, dimulai dari level 0 yang menggambarkan produk utama, dan level-level selanjutnya akan menjelaskan komponen besar, subrakitan, dan sub-subrakitan hingga didapatkan komponen terkecil yang menyusun produk. Dapat dilihat pada gambar, berikut merupakan contoh dari struktur produk. Misalkan kepala terdiri dari rakitan kursi, baut M4x5, mur, rakitan setir, dan disertai dengan jumlah dari komponen-komponen yang dibutuhkan. Contohnya juga terdapat penurunan dari rakitan kursi yang terdiri dari plat kursi, besi lurus lubang 3, besi L lubang 3, baut, mur, dan seterusnya. Hmm. Selanjutnya itu ada part list. Part list merupakan dokumen penting dalam perencanaan produksi yang berfungsi sebagai daftar komponen penyusun suatu produk yang juga memuat informasi rinci seperti kode atau nomor bagian, jumlah yang dibutuhkan, material, serta kategori komponen. Nah, part list ini biasanya digunakan sebagai acuan dalam membedakan komponen yang diproduksi secara internal atau manufacturing item dengan komponen yang dibeli dari pihak luar atau buffered item. Untuk pemilihan buffered item biasanya dilakukan jika sifatnya standar, mudah diperoleh di pasaran, murah dibandingkan memproduksi sendiri, atau membutuhkan teknologi khusus yang tidak tersedia secara internal. Sedangkan keputusan untuk memproduksi sendiri atau manufacturing item diambil ketika komponen dianggap strategis atau penting, sudah diperoleh di pasaran, atau memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas atau kinerja. Mungkin dapat dilihat pada gambar berikut, contoh dari part list, yang mana pada tabel part list ini terdiri dari nomor yang berisikan kode dari komponen, nama komponen, jumlah komponen, keterangan, buffer item atau manufacturing item, dan juga jenis materialnya seperti besi ataupun triplek. Selanjutnya itu ada assembly chart, yang mana assembly chart ini merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan serta urutan antar hubungan dari komponen yang nantinya dirakit menjadi suatu produk utuh. Setiap komponen nantinya dapat divisualisasikan secara jelas melalui assembly chart sehingga dapat diketahui hubungan hierarkis maupun alur dari perakitannya dapat dipahami dengan lebih mudah. Nah, assembly chart ini juga berperan untuk mengidentifikasi hubungan antar subassembly atau kelompok komponen yang terlebih dahulu dirakit sebelum digabungkan ke dalam rakitan yang lebih besar. Untuk penyusunan assembly chart ini biasanya melibatkan beberapa elemen penting seperti daftar komponen, simbol, urutan perakitan, dan juga hubungan antar bagian dalam membentuk diagram. Nomor dan nama komponen ini nantinya akan ditampilkan sesuai dengan part list yang telah disusun sebelumnya. Juga garis penghubung dari assembly chart berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan antar komponen dan juga simbol yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai status dan juga jenis komponen. Mungkin perbedaan dari struktur produk dan juga assembly chart. Struktur produk ini menunjukkan hubungan hierarkis antar bagian mulai dari komponen utama hingga komponen terkecil. Sedangkan untuk assembly chart ini menekankan pada urutan dan aliran perakitan yang memperlihatkan tahapan setiap bagian hingga terbentuk produk akhir. Assembly chart juga memaparkan lebih menekankan pada langkah untuk pengerjaan dalam proses perakitan. Untuk input dari assembly chart ini berasal dari struktur produk karena informasi mengenai jumlah, jenis, dan hubungan antar komponen diperlukan sebagai dasar untuk menentukan urutan serta alur perakitan. Baik, selanjutnya itu ada output, yaitu gambar teknik. Gambar teknik merupakan representasi visual dari suatu objek dalam bentuk garis dan juga simbol tertentu atau yang memiliki arti khusus. Nah, seperti yang kita ketahui, gambar tentunya digunakan untuk menyampaikan bentuk, ukuran, serta detail konstruksi sebuah komponen secara lebih jelas dibandingkan dengan deskripsi verbal. Jadi, gambar teknik ini merupakan bentuk dari deskripsi secara visualnya. Pembuatan gambar teknik memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti proyeksi, skala, dan juga toleransi. Untuk proyeksi sendiri itu terbagi menjadi dua, ada proyeksi Eropa atau first angle projection dan juga proyeksi Amerika
yaitu third angle projection. Nah, untuk proyeksi Eropa sendiri menempatkan pandangan bahwa berlawanan dengan posisi benda, sehingga tampak atas digambarkan di bawah pandangan utama dan tampak kanan berada di sisi kiri. Namun kalau untuk proyeksi Amerika itu memiliki POV pada kuadran 3, sehingga pandangan ini ditempatkan sesuai dengan posisi aktualnya. Misalkan tampak atas berada di atas pandangan utama dan tampak kanan digambarkan di sisi kanan. Untuk skala yang digunakan juga menyesuaikan ukuran komponen agar dapat divisualisasikan dengan proporsi yang tepat. Selain itu, aspek terakhir adalah toleransi, yang mana toleransi ini digunakan untuk memberikan batasan penyimpangan penyimpangan ukuran yang masih bisa diperbolehkan dalam proses manufaktur. Toleransi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu toleransi umum dan juga toleransi khusus. Toleransi umum ini berlaku untuk semua dimensi yang tidak diberikan toleransi spesifik pada gambar teknik. Biasanya mengacu pada standar tertentu seperti ISO 2768 atau dengan tercantum pada judul gambar. Selain itu, ada juga untuk toleransi khusus. Toleransi khusus ini diterapkan langsung pada dimensi tertentu yang bersifat kritis dan membutuhkan presisi yang tinggi. Contohnya itu pada diameter lubang baut, pada poros, pada ulir, atau pada jarak antar lubang. Selanjutnya, pembahasan mengenai routing sheet. Nah, routing sheet sendiri merupakan salah satu dokumen penting dalam proses manufaktur yang berfungsi sebagai panduan rinci yang mengenai urutan operasi yang harus dilakukan dalam pembuatan suatu produk yang berisikan informasi teknis yang detail sehingga mempermudah perencanaan, pengawasan, dan evaluasi jalannya proses produksi. Untuk informasi yang dicantumkan pada routing sheet ini umumnya meliputi nomor komponen, nama komponen, jumlah, nomor operasi, persen scrap, deskripsi operasi, alat, departemen, waktu setup, waktu proses, waktu total, ataupun total waktu. Selanjutnya itu ada Operation Process Chart atau OPC yang merupakan salah satu alat penting dalam analisis proses kerja yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah operasi serta aktivitas inspeksi pada suatu komponen. Nah, setiap tahapan produksi di sini divisualisasikan secara sistematis. Misalnya OPC ini memiliki garis vertikal dan juga garis horizontal. Garis vertikal sendiri untuk menunjukkan aliran utama proses operasi, sedangkan garis horizontal digunakan untuk menandai adanya material atau komponen tambahan yang digunakan atau digabungkan ke dalam alur produksi. Terdapat juga beberapa simbol dari OPC seperti lingkaran untuk operasi, persegi untuk inspeksi, gabungan dari lingkaran dan juga persegi untuk aktivitas gabungan, setengah lingkaran yang berbentuk D untuk delay, dan juga segitiga terbalik untuk storage atau penyimpanan. Selanjutnya adalah modul 2, yaitu perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja adalah proses untuk merencanakan dan juga mengatur area kerja beserta fasilitas, alat, dan tata letaknya agar aktivitas produksi dapat dilakukan secara efektif, efisien, aman, dan nyaman bagi operator. Perancangan ini mempertimbangkan prinsip ergonomi, terutama kesesuaian antara fasilitas kerja dengan data antropometri manusia, gunanya untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi kelelahan dan juga risiko kerja. Pada modul ini terdapat 5 output, yaitu stasiun kerja, peta tangan kanan dan tangan kiri, elemen gerakan, alat bantu kerja, dan juga data antropometri. Mari kita bahas satu-satu dimulai dengan stasiun kerja. Stasiun kerja sendiri adalah area khusus yang dirancang untuk melaksanakan suatu aktivitas produksi dengan efisien. Daerah ini dilengkapi dengan alat, bahan, serta fasilitas yang mendukung kelancaran tugas, dan melalui rancangan dari stasiun kerja yang tepat, kita dapat menyesuaikan ukuran dengan tubuh manusia dan kondisi lingkungan, serta dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta produktivitas operator. Pada modul ini, terdapat dua stasiun kerja, yaitu stasiun kerja awal dan juga stasiun kerja baru, yang mana perbedaannya pada stasiun kerja baru telah disesuaikan dengan data antropometri, sehingga didapatkan performansi yang lebih baik dan juga mempertimbangkan prinsip ergonomi serta bentuk tubuh manusia. Sehingga melalui stasiun kerja baru dapat dikurangi juga risiko kelelahan dari pekerja. Selanjutnya ada output kedua yaitu peta tangan kanan dan tangan kiri. Nah, peta ini merepresentasikan semua gerakan yang dilakukan oleh tangan kiri dan juga tangan kanan selama melaksanakan suatu pekerjaan. Biasanya itu melalui pekerjaan merakit atau perakitan pada praktikum PTI ini. Peta ini dibuat berdasarkan urutan aktivitas perakitan yang dilakukan oleh operator. Untuk informasinya, biasanya tercantum deskripsi aktivitas dari tangan kanan dan tangan kiri, jarak gerakan, durasi waktu tiap aktivitas, simbol elemen gerakan yang diterapkan, total waktu setiap proses, jumlah produk per proses, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk. Tidak hanya itu, perlu diketahui juga untuk fungsi utama dari peta tangan kanan tangan kiri ini adalah untuk membandingkan beban kerja antara tangan kiri dan juga tangan kanan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengefisienkan dari peta tangan kanan dan tangan kiri? Itu kita lihat dari dua kategori, yaitu ada value added dan juga non value added pada kegiatannya. Untuk kegiatan value added adalah kegiatan atau aktivitas yang secara langsung dapat menambah nilai produk, sementara kegiatan non value added tidak menambah nilai produk sehingga dapat diminimalkan atau dapat dihilangkan. Berikut merupakan contoh dari peta tangan kanan dan juga peta tangan kiri serta parameter-parameter yang dibutuhkan pada peta tersebut. Baik, kita beralih ke output ketiga yaitu elemen kerja. Elemen kerja sendiri adalah analisis terhadap gerakan-gerakan kerja dengan memecah suatu pekerjaan menjadi rangkaian langkah dasar. Nah, untuk metode ini atau metode menentukan elemen gerakan,
terbagi menjadi dua aliran seperti metode Gilbert dan juga metode Jepang. Untuk Gilbert sendiri menggambarkan klasifikasi gerakan dasar yang disebut dengan Terblake yang mencakup dua kategori gerakan, yaitu gerakan yang mendukung atau gerakan yang mendukung kelancaran tugas yang diberikan nama gerakan efektif dan juga gerakan yang tidak mendukung kelancaran tugas yang disebut dengan gerakan tidak efektif. Untuk metode Jepang sendiri biasanya mengelompokkan elemen dasar Terblake menjadi empat kategori, yaitu kategori kelompok utama, kelompok penunjang, kelompok pembantu, dan juga kelompok gerakan luar. Kelompok utama seperti gerakan yang memberikan nilai tambah pada pekerjaan, sedangkan kelompok penunjang meliputi gerakan yang dibutuhkan tetapi tidak menambah nilai. Sedangkan untuk kelompok pembantu mencakup gerakan yang tidak menambah nilai, dan untuk kelompok gerakan luar adalah aktivitas yang sebaiknya dihilangkan karena tidak efisien. Berikut merupakan contoh dari elemen gerakan eh, yang direpresentasikan melalui tabel yang terdiri dari stasiun kerja seperti stasiun kerja untuk kepala CLTA, kegiatannya apa saja seperti menjangkau kotak komponen, terbitnya adalah reach dengan simbol RE, memilih satu pintu, terbitnya adalah select dengan simbol ST, dan juga seterusnya. Selanjutnya ada alat bantu kerja. Nah, alat bantu kerja adalah alat bantu stasiun kerja yang menjadi perangkat yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan dalam menjalankan tugas secara lebih efisien, efektif, dan aman. Alat bantu ini juga berfungsi sebagai tempat untuk menata komponen-komponen yang digunakan dalam proses perakitan suatu produk. Manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan ergonomi, mengurangi waktu tunggu atau downtime, sehingga peran alat bantu ini dapat dihitung menjadi peran yang sangat penting dalam kelancaran proses produksi. Untuk alat bantu sendiri didesain menggunakan gambar teknik dan mempertimbangkan toleransi tertentu dan juga skala tertentu. Terakhir adalah data antropometri. Nah, untuk data antropometri ini merupakan data yang digunakan untuk mempertimbangkan dan juga menentukan ukuran, bentuk, serta metode operasional agar suatu alat dapat sesuai dengan karakteristik dari pengguna. Kesesuaian dari dimensi tubuh pekerja dan juga rancangan alat dapat berpengaruh pada postur kerja, tingkat kenyamanan, dan juga eh, dari rasa kelelahan hingga produktivitas dari pekerja. Selain itu, pemanfaatan dari data antropometri ini ditujukan untuk meningkatkan aspek ergonomi sehingga produk dan juga fasilitas kerja dapat dirancang dengan nyaman dan juga aman serta efisien. Untuk data antropometri ini biasanya menggunakan persentil-persentil tersendiri dalam menyesuaikan ukuran dari perancangan alat ataupun fasilitas. Persentil tersebut ada persentil 5, 50, dan juga 95. Nah, apa perbedaannya? Untuk perbedaan dari persentil sendiri, persentil 5 untuk mewakili orang dengan tubuh kecil atau dapat diartikan dengan 5% populasi terkecil. Biasanya dipakai untuk ukuran jangkauan minimum seperti tinggi tombol, jarak tuas, jangkauan tangan, agar tujuannya orang kecil dapat tetap bisa menjangkau. Selanjutnya itu ada persentil 50 untuk mewakili ukuran tubuh rata-rata atau median. Biasanya untuk desain umum atau referensi tengah. Contohnya untuk tinggi meja standar. Ada juga persentil 95 untuk mewakili orang yang bertubuh besar atau 95 atau 5% dari populasi terbesar. Biasanya dipakai untuk ruang bebas. Contoh seperti tinggi pintu, lebar kursi. Baik, selanjutnya adalah modul 3 yaitu pembakuan sistem kerja. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas mengenai presiden diagram, kurva belajar, uji kecukupan data, uji keseragaman data, pembakuan waktu siklus, waktu normal, waktu baku, faktor kelonggaran, dan juga faktor penyesuaian. Nah, mungkin kita akan membahas satu persatu, yaitu dimulai dengan precedence diagram. Nah, apa sih precedence diagram? Precedence diagram sendiri adalah gambaran urutan ketergantungan antar aktivitas dalam sebuah diagram yang digambarkan secara sistematis. Nah, precedence diagram ini mempermudah representasi alur kerja agar semua aktivitas memiliki posisi yang jelas sehingga mengurangi kesalahan urutan dan aktivitas yang bertabrakan, serta dapat membantu efisiensi dari kerja. Untuk presence diagram ini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada activity on a row atau AOA, yaitu aktivitas yang digambarkan pada panah dan node untuk mewakili kejadian. Dan juga ada activity on node atau AON yang merupakan hubungan ketergantungan atau aktivitas yang digambarkan dalam bentuk kotak, sedangkan panah untuk menunjukkan hubungan ketergantungan dan urutannya. Precedence diagram ini juga memiliki empat jenis ketergantungan, yang mana ada finish to start untuk menjelaskan bahwa aktivitas penerus dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai, start to start untuk menjelaskan bahwa aktivitas penerus dapat dimulai bersamaan dengan dimulainya aktivitas pendahulu, finish to finish untuk menjelaskan bahwa aktivitas penerus hanya dapat diselesaikan jika aktivitas sebelumnya selesai, dan juga ada start to finish untuk aktivitas setelahnya dapat diselesaikan setelah aktivitas pendahulunya dimulai. Nah, pada presiden diagram ini ada dua parameter yaitu predecessor dan juga suksesor. Untuk predecessor sendiri adalah aktivitas pendahulu dan juga suksesor adalah aktivitas yang akan dijalankan setelahnya. Catatan urutan perakitan. Selanjutnya ada kurva belajar. Nah, kurva belajar ini adalah representasi grafis yang berisikan gambaran hubungan dari frekuensi pekerjaan dengan waktu penyelesaian. Apabila semakin sering aktivitas dilakukan, maka semakin efisien waktu dan juga sumber daya yang digunakan. Begitulah prinsip dari kurva belajar yang baik. Untuk kurva belajar sendiri, itu dapat dilihat contohnya pada gambar berikut ini.
Nah, selanjutnya itu ada uji kecukupan data, yang mana uji kecukupan data dilakukan untuk menguji dan mengetahui kecukupan jumlah data yang diperoleh pada penelitian sebelum dilakukan perhitungan atau pengolahan data lebih lanjut, sehingga nantinya analisis keputusan dapat dipercaya dan mewakili kondisi sebenarnya. Untuk uji kecukupan data sendiri itu memiliki logika apabila jumlah data seharusnya bernilai lebih ke apabila jumlah data yang didapatkan dari hasil pengolahan bernilai lebih kecil dari jumlah data yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa data yang didapatkan telah cukup. Pada eh, uji kecukupan data itu terdapat beberapa parameter yang harus kita ketahui, seperti K adalah tingkat kepercayaan, ada juga S untuk tingkat ketelitian, ada juga N atau jumlah data sebenarnya, yang mana nantinya akan dilakukan pengolahan sehingga didapatkanlah N aksen atau jumlah data seharusnya berdasarkan pengolahan dari uji kecukupan data. Selanjutnya ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data merupakan metode pengujian data untuk menentukan data hasil pengamatan berada dalam batas kendali wajar dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan di luar batas proses yang sama. Alasannya adalah untuk mengetahui data yang didapatkan telah stabil dan seragam dan tidak menyimpang sehingga hasil pengamatan konsisten dalam batasannya. Untuk uji keseragaman data itu diperlukan beberapa parameter seperti X atau data, ada BKA atau batas kendali atas yang mana didapatkan dari rata-rata X ditambah dengan K dikali dengan standar deviasi. Selanjutnya ada juga BKB yang mana merupakan batas kendali bawah yang didapatkan dari dari mean atau rata-rata dari X dikurang dengan tingkat kepercayaan atau K dikali dengan standar deviasi. Selanjutnya adalah pembakuan waktu. Nah, pembakuan waktu atau standard time adalah sebuah konsep untuk menetapkan pembakuan waktu secara sistematis untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan oleh operator dengan kemampuan rata-rata. Untuk pembakuan waktu sendiri, kita perlu menentukan waktu siklus. Nah, waktu siklus sendiri adalah selang waktu atau durasi yang dihabiskan untuk menyelesaikan satu unit produk atau layanan dari awal hingga akhir proses. Nah, waktu siklus ini didapatkan dari total waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Selanjutnya ada waktu normal. Waktu normal adalah hasil pengukuran waktu kerja namun dilengkapi dengan pertimbangan menggunakan faktor penyesuaian. Untuk rumus dari waktu normal sendiri adalah waktu siklus dikali dengan nilai faktor penyesuaian. Untuk faktor penyesuaian ini terbagi menjadi tiga. Ada metode Skewmart, ada metode Westinghouse, ada metode adjektif. Untuk metode Skewmart adalah metode penentuan faktor penyesuaian waktu kerja berdasarkan pengelompokan kinerja operator dalam kelas-kelas tertentu. Untuk penyesuaiannya didapatkan dari nilai penyesuaian yang dihasilkan dari tabel untuk metode Skewmart dibagi dengan 60. Selanjutnya ada metode Westinghouse yang merupakan metode penilaian faktor penyesuaian waktu kerja berdasarkan aspek keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi dari operator. Nah, untuk metode Westinghouse sendiri itu memiliki rumus penyesuaian yaitu satu ditambah dengan jumlah nilai penyesuaian yang didapatkan dari aspek-aspek tersebut. Selanjutnya ada metode objektif yang merupakan metode penentuan faktor penyesuaian waktu kerja berdasarkan kecepatan operator dan tingkat kesulitan pekerjaan. Untuk rumus dari penyesuaiannya sendiri adalah perkalian antara P1 yaitu nilai kecepatan bekerja dan juga P2 atau nilai tingkat kesulitan kerja. Selanjutnya adalah menentukan waktu baku. Untuk waktu baku sendiri adalah total waktu normal yang dibutuhkan oleh operator pada pekerjaan atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara menghitung kelonggaran yang telah diberikan juga. Untuk eh, waktu baku ini kita menggunakan allowance atau kelonggaran yaitu waktu tambahan di luar jam kerja normal untuk memberikan kemudahan terhadap kebutuhan pribadi, kelelahan, dan gangguan tak terduga selama bekerja. Tujuannya agar waktu baku yang ditetapkan tetap wajar sesuai dengan kemampuan manusia, namun tetap dapat mempertahankan tingkat produktivitas secara stabil. Untuk kelonggaran sendiri dapat meliputi waktu keperluan pribadi, waktu pemulihan akibat kelelahan, dan juga waktu tambahan yang tidak dapat dihindari. Rumus dari allowance ini didapatkan dari jumlah setiap faktor allowance dalam bentuk persen yang nantinya akan berpengaruh pada waktu baku. Waktu baku didapatkan dari waktu normal dikali dengan satu ditambah dengan allowance atau kelonggaran. Selanjutnya kita beralih ke modul 4 yaitu mengenai estimasi biaya produksi. Untuk estimasi biaya produksi sendiri kita perlu menentukan identifikasi dari biaya sendiri. Untuk biaya ini terbagi menjadi tiga yaitu berdasarkan produk yang terbagi lagi yaitu menjadi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP atau biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya berdasarkan volume terbagi menjadi fixed cost dan juga variable cost dan juga biaya berdasarkan pendapatan yang terbagi menjadi biaya produk dan juga biaya periodik. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada produk dan perlu diakui sebagai beban saat produk terjual. Sedangkan biaya periodik adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produksi dan langsung dibebankan pada periode terjadinya. Selanjutnya, kita melakukan pengupahan, yang mana pengupahan ini nantinya dapat menentukan gaji dari operator yang akan digunakan pada klasifikasi biaya untuk output selanjutnya. Untuk upah sendiri adalah imbalan dalam bentuk uang yang terima pekerja dari pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau peraturan, termasuk dengan tunjangan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Untuk metode pengupahan sendiri terdiri dari empat. Yang pertama adalah metode ranking sederhana untuk melihatkan tingkat upah berdasarkan urutan jabatan dalam struktur organisasi. Berikut merupakan contoh dari metode ranking sederhana yang terbagi berdasarkan kelas-kelas jabatan tertentu, seperti jabatan satu, 2, dan 3, yang umumnya dibagi atas tingkat kepentingan, tanggung jawab, ataupun kontribusi. Selanjutnya ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi ini adalah metode dengan mengelompokkan jabatan ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti tingkat pendidikan, tanggung jawab, ataupun pengalaman kerja. Berikut merupakan contoh pengelompokan dari faktor metode klasifikasi. Ada klasifikasi sangat tinggi, tinggi, menengah, ataupun rendah yang dibagi berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan juga tanggung jawab. Oke, selanjutnya ada metode pengupahan yang ketiga, yaitu metode perbandingan faktor, yang mana mengevaluasi jabatan yang menilai setiap jabatan dengan membandingkan faktor-faktor kompensasi tertentu seperti keterampilan, tanggung jawab, pengusahaan, kondisi kerja. Berikut merupakan perbandingan faktornya, seperti faktor kecakapan, tanggung jawab, kegiatan, dan kondisi kerja. Dan juga disertai dengan deskripsi serta peringkat yang berbeda, peringkat-peringkat, dan juga kategori upah yang disajikan berdasarkan deskripsi tersebut. Selanjutnya, metode pengupahan terakhir adalah metode sistem angka yang memberikan bobot numerik terhadap berbagai faktor kompensasi yang berpengaruh terhadap suatu jabatan seperti keterampilan, tanggung jawab, tingkat usaha, ataupun kondisi kerja. Berikut merupakan tabel bobot dan juga poin faktornya. Ada faktor skill, effort, responsibility, dan juga faktor environment. Yang mana turunan faktor tersebut terbagi menjadi dua. Ada seperti skill terbagi menjadi pengetahuan dan pengalaman, effort terbagi menjadi fisik dan mental. Yang mana untuk turunan faktor ini juga memiliki tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki deskripsi dan juga poin-poin. Selanjutnya, setelah upah terpilih, nantinya akan ditentukan tunjangan dan juga gaji. Perlu diketahui tunjangan adalah tambahan penghasilan di luar gaji untuk memenuhi kebutuhan tertentu pekerja seperti transportasi, makan, ataupun keluarga. Nah, sedangkan untuk imbalan atau gaji adalah pembayaran yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan dan didapatkan dari penambahan tunjangan dan juga upah. Untuk besar imbalan tunjangan itu berdasarkan peraturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana pada pasal 94 itu menetapkan bahwa upah pokok minimal 75% dari total upah, sehingga total tunjangan tetap adalah maksimalnya sebesar 25%. Berikut merupakan rumus dari tunjangan dan juga gaji. Selanjutnya, setelah kita mengetahui gaji dari staf, kita dapat mengklasifikasikan biaya. Selanjutnya, untuk klasifikasi biaya itu terdiri dari 9, yaitu biaya bahan baku langsung, yang mana biaya bahan baku langsung ini adalah biaya bahan utama secara langsung membentuk produk yang dapat ditelusuri ke produk tertentu. Selanjutnya, ada biaya bahan baku tidak langsung, yaitu biaya bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak dapat ditelusuri secara langsung ke satu produk tertentu. Selanjutnya, ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan produk tapi mendukung proses produksi. Selanjutnya, ada biaya aset atau biaya yang berkaitan dengan penggunaan aset perusahaan seperti gedung ataupun peralatan. Adapun biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan administrasi dan pengelolaan perusahaan dan juga bukan untuk produksi langsung. Selanjutnya ada biaya umum atau biaya operasional yang bersifat umum dan mendukung seluruh kegiatan perusahaan. Ada juga biaya pemeliharaan atau perbaikan, yaitu biaya untuk menjaga aset dan juga peralatan yang berfungsi pada perusahaan tersebut agar dapat digunakan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk biaya yang dihitung selanjutnya adalah biaya penyusutan, yang mana biaya penyusutan ini adalah proses pengalokasian penurunan nilai suatu aset tetap selama masa pemakaiannya dalam kegiatan operasional. Salah satu metode yang kita gunakan pada praktikum ini adalah metode straight line, yaitu dengan membebankan jumlah penyusutan yang sama pada setiap periode akuntansi. Nantinya biaya penyusutan ini digunakan untuk menghitung dari BOP. Berikut merupakan nilai dari biaya penyusutan. Selanjutnya, kita menentukan biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk metode yang digunakan adalah metode activity based cost atau ABC, yaitu metode pembebanan biaya berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Tahapan dari BOP sendiri adalah mengidentifikasi komponen biaya overhead pabrik, selanjutnya mengklasifikasikan biaya overhead berdasarkan level aktivitas seperti level unit, ada level batch, ada level produk, dan juga ada level fasilitas. Selanjutnya menentukan cost driver dan atau faktor penyebab munculnya biaya setiap aktivitas. Selanjutnya kita menghitung pull rate atau tarif biaya per aktivitas dengan membagi total biaya aktivitas dengan jumlah cost driver yang relevan. Selanjutnya alokasikan biaya overhead ke produk dengan mengkalikan pull rate dan jumlah aktivitas yang dikonsumsi untuk setiap produk. Berikut merupakan rumus dari pull rate dan juga cost pull. Oke, berdasarkan klasifikasi biaya tadi, kita perlu menentukan fixed cost dan juga variable cost. Fixed cost sendiri adalah biaya yang nilainya tidak berubah meskipun kegiatan produksi meningkat ataupun menurun. Berikut merupakan rumus dari fixed cost. Selanjutnya ada variable cost, atau biaya yang besarannya mengikuti jumlah barang yang diproduksi. Contohnya biaya bahan baku langsung. Oke, selanjutnya kita menentukan biaya penjualan. Biaya penjualan sendiri adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyokong kegiatan memasarkan produk hingga sampai ke tangan produksi, ke tangan konsumen. Contohnya ada biaya promosi, iklan sosial media, dan juga biaya pengiriman. Nah, baik, selanjutnya kita itu akan menghitung HPP, dan juga harga jual. Nah, apa sih HPP, dan harga jual ini? HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang jadi, yang mana meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Berikut merupakan rumus dari HPP.
yang dibagi dengan jumlah produksi per bulan. Selanjutnya untuk mendapatkan HPP per unit. Selanjutnya itu ada harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan keseluruhan beban ditanggung dalam proses untuk menghasilkan produk hingga siap dijual. Bedanya HPP merupakan penambahan dari HPP ditambah dengan biaya penjualan. Selanjutnya ada harga jual yang mana secara singkat harga jual merupakan HPP atau harga pokok penjualan yang telah ditambahkan dengan margin keuntungan. Yang mana margin keuntungan ini didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1965 tentang kalkulasi biaya dan penetapan harga jual barang dan jasa yang dikuasai oleh pemerintah. Pada pasal 3, besar persentase keuntungan ditetapkan sebesar 20% dari total biaya produksi. Selanjutnya itu ada break even point. Break even point sendiri adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Tujuannya untuk mengetahui jumlah produksi dan penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan dapat menutup seluruh biayanya. Kenapa kita perlu menentukan break even point? Karena kita perlu mengetahui di mana titik balik modal dan juga kita dapat memperkirakan apakah selama beberapa waktu tahun tertentu produk ini dapat menghasilkan keuntungan dan dapat menutupi modal atau tidak. Berikut merupakan rumus dari BEP unit dan juga BEP rupiah. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah hasil dari perhitungan BEP untuk CLTA dan juga grafiknya yang mana menunjukkan perpotongan, yang mana di potongan tersebut artinya terjadi titik impas. Selanjutnya pada estimasi biaya produksi kita perlu menentukan laba dan rugi. Laba adalah kondisi ketika pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada total biaya yang dikeluarkan, sedangkan rugi adalah kondisi ketika pendapatan yang diperoleh lebih kecil daripada total biaya yang dikeluarkan. Berikut merupakan rumus dari laba rugi atau berfokus pada POV dari laba, yaitu total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran. Selanjutnya kita beralih ke modul 5, yaitu membahas tentang peramalan produksi. Sebelum itu, kita perlu mengagregasi permintaan. Agregasi sendiri adalah proses penggabungan yang dilakukan dengan menyatakan beberapa produk atau item ke dalam satu kelompok yang dianggap memiliki tingkat kesetaraan. Agregasi biasanya dilakukan dalam produk yang memiliki family yang sama. Untuk permintaan dari berbagai produk bisa diubah ke satu yang sejenis seperti unit jika karakteristiknya sama. Namun jika produk mempunyai satu yang tidak sama dan tidak bisa langsung dijumlahkan, maka dapat dikonversikan ke nilai finansial agar dapat mempermudah perhitungan maupun nilai lainnya. Selanjutnya kita perlu menentukan pola permintaan. Pola permintaan terbagi menjadi empat. Yang pertama itu pola tren untuk menunjukkan kecenderungan data meningkat ataupun menurun dalam jangka waktu tertentu. Metode penamalan yang cocok adalah regresi linear, moving average, quadratis, dan juga metode exponential smoothing. Selanjutnya itu ada pola musiman, yaitu terjadi pengulangan pola permintaan pada periode tertentu dan dipengaruhi oleh faktor waktu dan juga musim. Biasanya diselesaikan dengan metode peramalan model eh, dekomposisi, seasonal index, Holt-Walters, dan juga seasonal exponential smoothing. Selanjutnya itu ada pola permintaan dengan pola siklis yang terjadi dalam jangka waktu panjang dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau siklus bisnis. Untuk metode peramalannya ada metode siklis dan juga dekomposisi time series. Selanjutnya itu ada pola horizontal yang mana datanya berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata tanpa tren ataupun musim yang jelas. Untuk metode peramalannya adalah biasanya digunakan metode simple moving average dan juga simple exponential smoothing. Untuk peramalan permintaan sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Secara umum itu ada metode kualitatif yang tidak memiliki perhitungan atau angka tertentu seperti juri opini eksekutif, atau metode Delphi, gabungan tenaga penjualan dan juga survei pasar. Selanjutnya itu ada metode kuantitatif yang terbagi lagi menjadi metode kausal dan juga metode time series. Metode kausal ini menganalisis hubungan sebab akibat dari variabel dan juga untuk metode peramalannya seperti metode regresi, koefisien korelasi dan juga pemodelan ekonomik. Adapun metode time series itu meramalkan berdasarkan data historis yang direkomposisi. Biasanya dibagi menjadi model statif dan juga model adaptif. Model statif ini memiliki parameter yang tetap dan biasanya digunakan dalam jangka waktu panjang. Contohnya itu pada metode peramalan regresi linear, kuadratis, tren eksponensial, dan juga tren siklis. Selanjutnya itu ada model dari adaptif atau memiliki parameter yang dapat berubah dan menyesuaikan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contoh metode peramalannya itu yaitu moving average, exponential smoothing, dan juga Holt-Winters. Oke, sesuai dengan pola permintaan pada modul 5 yang didapatkan dari hasil praktikum, yaitu tren siklis, didapatkan uh, beberapa metode peramalan yang digunakan, yaitu yang pertama metode regresi linear. Untuk metode ini adalah metode yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen atau Y dan juga variabel independen. Berikut merupakan rumus dari metode regresi linear. Selanjutnya itu ada metode kuadratis, yang mana metode ini merupakan metode yang digunakan ketika nilai variabel terikat menunjukkan pola peningkatan ataupun penurunan yang membentuk kurva berbentuk parabola dan bukan garis lurus. Oleh karena itu, pada metode ini memiliki variabel yang parameter yang lebih banyak yaitu A, B, dan C. Berikut merupakan rumus dari metode kuadratis. Selanjutnya itu ada metode tren eksponensial, yaitu metode yang menggunakan angka eksponen. Nah, pada metode tren eksponensial ini biasanya digunakan saat menunjukkan pola kenaikan dan juga penurunan ataupun penurunan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tidak linear, di mana perubahan data cenderung meningkat secara berlipat ganda terhadap waktu. Berikut merupakan rumus dari metode tren eksponensial. Selanjutnya ada metode tren siklis, yang mana metode ini lebih kompleks daripada metode lainnya. Biasanya digunakan untuk data yang menunjukkan pola naik dan turun secara berulang dalam jangka waktu yang panjang serta dipengaruhi oleh faktor musim dan juga siklus ekonomi. Biasanya metode ini
eh, mengkombinasikan antara pola tren dan juga pola siklus. Berikut merupakan rumus dari metode transiklis. Selanjutnya itu kita menentukan nilai error, yang mana nilai error ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada error biasa yang didapatkan dari demand dikurangi dengan forecast atau peramalan, ada juga absolute error yang didapatkan dari error yang dimutlakan, ada juga error square yang didapatkan dari error yang dikuadratkan, ada juga percentage error atau PE yang didapatkan dari error dibagi dengan demand dikali dengan persentase error 100%. Selanjutnya, itu ada mean absolute percentage error atau MAPE, yang mana MAPE ini adalah rata-rata kesalahan mutlak dalam suatu periode yang kemudian dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan nilai dalam bentuk persentase. Berikut merupakan rumusnya, dan juga ada mean square error dengan rumus berikut, yang mana merupakan nilai dari rata-rata kode selisih antara hasil peramalan dan data aktual. Selanjutnya itu ada mean forecast error atau MFE, yang mana MFE ini merupakan eh, jumlah dari permintaan aktual dikurangi dengan peramalan permintaan dibagi dengan jumlah periode peramalan yang terlibat. Selanjutnya itu ada standar error of estimate atau SEE yang memiliki sifat berbeda dari error sebelumnya, yaitu SEE ini merupakan ukuran kesalahan standar yang menunjukkan seberapa dekat nilai hasil peramalan dengan data aktual. SEE ini menggunakan derajat kebebasan yang mana sesuai dengan jumlah parameter yang digunakan pada model peramalan. Contohnya data konstan memiliki derajat kebebasan satu, data linear memiliki dua, metode data pada data kuadratis memiliki F sebanyak 3 dan juga pada data siklis memiliki F sebanyak 4. Yang terakhir ada MAD atau mean absolute deviation, yang mana MAD ini adalah nilai rata-rata dari selisih mutlak antara data aktual dikurangi dengan hasil peramalan dibagi jumlah periode peramalan yang terlibat. Baik, setelah ditentukan nilai error, maka dipilih metode peramalan yang memiliki nilai error yang paling sedikit, sehingga didapatkan salah satu contoh dari grafik perbandingan data aktual dan hasil peramalan metode kuadratis yang terpilih sebagai metode untuk ramalan produksi atau permintaan. Selanjutnya kita memvalidasi hasil peramalan. Untuk validasi ini dilakukan untuk memastikan hasil prediksi stabil dan mendekati kondisi nyata, baik antara data historis maupun periode berikutnya. Untuk metode yang digunakan pada validasi ini adalah metode moving range untuk mengukur kestabilan kesalahan berdasarkan batas kendali. Berikut merupakan beberapa parameter dan rumus yang diperlukan seperti MR, parameter MR, rata-rata MR, UCL atau upper control limit, dan juga LCL atau lower control limit, serta zona A plus, zona B, zona A min, zona B plus, zona B min, dan juga disertai dengan kondisi out of control yang terjadi apabila dari tiga titik berurutan terdapat dua titik lebih di daerah. Terdapat dua titik atau lebih di daerah A, ada juga apabila lima titik yang berurutan empat titik tersebut atau lebih berada di daerah B, dan seluruh titik berada atau di bawah center line. Yang terakhir yaitu satu titik di luar batas kontrol. Apabila masih ada data hasil validasi yang berada di luar dari kontrol atau memenuhi kondisi out of control, maka dilakukan trial and error terlebih dahulu sehingga didapatkan perbaikan hasil validasi yang mana tidak memenuhi kondisi out of control dan tidak memiliki kesalahan dan melewati batas dari kontrol yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh grafik dari perbaikan hasil validasi peramalan. Setelah itu kita melakukan disagregasi, yaitu memecah hasil peramalan agregat tadi menjadi peramalan yang tingkatnya lebih rinci seperti per produk ataupun per periode tertentu. Untuk rumusnya itu adalah permintaan total dari agregat dibagi dengan proporsi atau persentase dari permintaan. Baik, selanjutnya kita beralih ke modul 6 yang membahas mengenai perencanaan produksi. Pertama, kita melakukan perencanaan agregat. Nah, apa itu perencanaan agregat? Perencanaan agregat adalah proses perencanaan jangka menengah dalam manajemen operasi yang bertujuan untuk menentukan tingkat produksi, tenaga kerja, dan persediaan secara keseluruhan agar permintaan dapat dipenuhi dengan biaya yang serendah mungkin. Perencanaan agregat atau penjadwalan agregat merupakan perencanaan yang tergolong pada jangka menengah, seperti dalam kurun waktu 3 hingga 18 bulan, biasanya digunakan oleh perusahaan guna untuk menentukan tingkat produksi secara keseluruhan. Nah, ada tiga strategi dalam perencanaan agregat, yaitu yang pertama ada level strategi, ada C strategi dan juga mix strategi. Level strategi sendiri adalah strategi perencanaan dengan tingkat produksi yang konstan merupakan metode untuk perencanaan agregat untuk menetapkan total produksi agar stabil. Untuk C strategi sendiri adalah merupakan metode perencanaan agregat dengan cara uh, kapasitas produksi disesuaikan secara dinamis dengan pola permintaan setiap periode. Sedangkan mix strategi adalah campuran atau penggabungan antara metode level strategi dan C strategi dalam perencanaan produksi agregat. Pada metode ini, jumlah unit yang diproduksi yang konstan pada level tertentu selama beberapa periode sebelum kemudian disesuaikan berdasarkan kondisi aktual. Baik, selanjutnya kita beralih ke Master Production Schedule atau MPS, yang mana biasanya disebut dengan jadwal induk produksi. Ini merupakan rencana produksi yang menentukan kuantitas satu jumlah serta waktu produksi untuk produk tertentu berdasarkan total produksi yang didapatkan. MPS ini gunanya untuk menghubung dalam perencanaan agregat dan juga perencanaan kebutuhan material atau MRP, yaitu Material Requirement Planning. Tujuannya untuk menjadwalkan produk akhir yang harus diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan pesanan pelanggan dan memperkirakan permintaan. Untuk rumusnya sendiri, yaitu dapat dilihat pada slide ini. Dan juga berikut merupakan salah satu contoh dari Master Production Schedule atau MPS.
Yang selanjutnya itu ada Rocket Capacity Planning atau RCCP yang merupakan teknik evaluasi kapasitas teknik menengah, tingkat menengah yang berfungsi untuk memvalidasi kelayakan MPS dengan menentukan tingkat kecukupan sumber daya kritis atau bottleneck yang direncanakan. Kenapa kita memerlukan RCCP? Karena kita perlu memastikan MPS dapat dipenuhi oleh kapasitas produksi yang tersedia sehingga mencegah kelebihan beban atau overloading atau pemborosan kapasitas atau underloading. CCP ini terbagi menjadi dua metode, ada CCP GPOF dan juga ada BOLA. Untuk GPOF sendiri atau Capacity Planning Overall Factors adalah metode perencanaan kapasitas yang paling sederhana dalam perencanaan agregat, yang mana di sini perhitungan kebutuhan didasarkan pada data historis dan rasio beban kerja secara keseluruhan atau agregat tanpa mempertimbangkan rute proses secara detail. Berikut merupakan rumus dari proporsi stasiun kerja dan juga contoh dari grafik hasil perhitungan CCP CPOF yang menghubungkan kapasitas dan juga periode. Selanjutnya itu ada RCCP dengan metode BLA atau Bill of Labor Approach, yaitu merupakan metode perencanaan kapasitas dalam RCCP yang menghitung kebutuhan produksi didasarkan pada data tenaga kerja dan waktu baku setiap komponen produk pada stasiun tertentu, menggunakan input untuk eh, MPS juga dan waktu baku manufacturing masing-masing stasiun kerja. Berikut merupakan rumus dari eh, RCCP BLA, yaitu rumus total kebutuhan yang didapatkan dari total waktu produksi dikali dengan MPS. Baik, selanjutnya kita beralih ke Material Requirement Planning atau MRP, yang mana merupakan metode untuk merencanakan dan mengendalikan ketersediaan bahan baku dan komponen dengan permintaan dependen. Tujuannya meminimalkan persediaan dengan menentukan jumlah dan waktu pemesanan material berdasarkan MPS sehingga pembelian sesuai kebutuhan dan biaya penyimpanan menjadi lebih rendah. MRP ini juga memiliki beberapa komponen yang berisikan informasi untuk digunakan seperti Gross Requirement atau GR, Schedule Receipt, Project on Hand, Net Requirement, plan order receipt, dan plan order release. Nah, terdapat empat tahapan dari MRP. Yang pertama itu ada netting. Netting adalah tahapan pertama yang digunakan untuk menghitung kebutuhan bersih suatu item atau komponen produk. Nilai kebutuhan bersih diperoleh dengan cara mengurangi kebutuhan kotor menggunakan jumlah persediaan yang tersedia. Selanjutnya itu adalah proses loading atau tahapan kedua yang dilakukan untuk menetapkan jumlah pesanan yang optimal untuk setiap item dari produk berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan bersih sebelumnya. Terdapat dua metode loading dengan pendekatan pengendalian persediaan yaitu metode optimasi dan juga metode heuristik. Nah, untuk metode loading ini pada praktikum terbagi menjadi eh, sebanyak 10 sebanyak 11 metode, yaitu yang pertama ada metode list unit cost atau LUC, yaitu metode penentuan ukuran lot dengan cara menambahkan periode kebutuhan hingga didapatkan biaya per unit yang terendah. Berikut merupakan rumus dari LUC. Selanjutnya ada metode list total cost atau LTC, yaitu metode penentuan ukuran lot dengan berdasarkan asumsi bahwa biaya total dapat diminimalkan jika pemesanan dilakukan dengan kondisi saat biaya simpan kumulatif mendekati atau sama dengan biaya pesan yang bernilai konstan. Selanjutnya itu ada metode period economic order quantity atau EOQ, yaitu metode penentuan ukuran lot dengan cara menyimbangkan biaya pemesanan dan biaya simpan sehingga didapatkan jumlah pemesanan efisien. Berikut merupakan rumus EOQ. Selanjutnya adalah metode POQ atau Period Order Quantity, yaitu metode penentuan ukuran lot yang dikembangkan dari metode EOQ. Metode ini menghitung pemesanan produk berdasarkan selang interval pesan yang tetap. Pemesanan juga ditentukan dengan penjumlahan kebutuhan selama periode pemesanan yang dicakup. Berikut merupakan rumus dari POQ. Selanjutnya itu ada Fixed Order Quantity atau FOQ, yaitu teknik pemesanan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Ukuran lot biasanya ditentukan berdasarkan pengalaman atau kondisi nyata seperti kapasitas gudang, kemampuan pengiriman, ataupun batasan dari pemasok. Berikut merupakan rumus dari FOQ, yaitu nilai gross requirement paling maksimal. Selanjutnya ada Fixed Period Requirement atau FPR, yaitu metode penentuan ukuran lot yang menetapkan jumlah pemesanan berdasarkan rata-rata kebutuhan bersih material dalam interval pemesanan yang bersifat tetap. Berikut merupakan rumus dari FPR. Selanjutnya ada Silver Mill Heuristic atau SMH yang merupakan teknik penentuan ukuran lot yang dikembangkan oleh Silver dan Mill berdasarkan perhitungan biaya rata-rata per periode. Metode ini menyatukan kebutuhan dari beberapa periode secara berurutan lalu menghitung rata-rata biaya total meliputi biaya pesan dan biaya simpan. Selanjutnya itu ada metode Economic Period atau EPP yang merupakan teknik penentuan ukuran lot yang mencari jumlah pemesanan paling optimal dengan menyimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Pemilihan lot ini dilakukan dengan membandingkan nilai barang period kumulatif dengan nilai EPP, lalu memilih jumlah yang paling dekat tanpa melampaui batas. Berikut merupakan rumus dari EPP. Selanjutnya ada part period balancing atau PPB, yaitu metode yang dilakukan untuk penentuan ukuran lot ketika biaya simpan seimbang dengan atau mendekati biaya pesan, sehingga keputusan pemesanan menghasilkan biaya minimum dalam horizon perencanaan. Selanjutnya itu ada algoritma Wagner Witten atau AWW, yaitu metode yang dilakukan untuk menentukan ukuran lot dengan pendekatan optimasi dinamis secara menggunakan matriks-matriks pengolahan, yang mana di sini memiliki perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode load sizing lainnya. Tujuannya adalah menghasilkan pemesanan yang paling optimal dengan cara menguji seluruh alternatif pemesanan yang dapat memenuhi kebutuhan bersih setiap periode. Nah, pada hasil praktikum ini, metode yang terpilih adalah metode AWW atau algoritma Wiener-Witten. Terdapat satu lagi metode yang mana adalah metode LFL atau metode load for load.
Selanjutnya setelah melakukan loading, kita melakukan offsetting. Yang mana offsetting merupakan tahapan ketiga dari metode MRP setelah kita melakukan loading. Fungsinya menentukan waktu pemesanan paling tepat agar kebutuhan bersih dapat dipenuhi sesuai dengan rencana produksi. Tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan item tepat waktu sehingga tidak terjadi kelebihan persediaan ataupun keterlambatan produksi. Offsetting ini berkaitan dengan POREL dan juga POREC atau Plan Order Release dan juga Plan Order Requirement. Selanjutnya itu adalah exploding. Exploding adalah tahapan akhir dari MRP untuk menghitung kebutuhan setiap komponen di level lebih rendah berdasarkan rencana pemesanan yang sudah ditetapkan melalui langkah offsetting. Tujuannya memastikan seluruh komponen pendukung di level bawah dalam struktur produk tersedia dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tersedia sehingga kelancaran proses produksi dapat terjamin. Selanjutnya itu adalah menentukan CRP atau Kapasitas Requirement Planning, yang mana CRP ini merupakan proses penentuan kapasitas tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana produksi, juga sebagai perincian kapasitas yang diperlukan berdasarkan NRP. Proses ini mencakup pengecekan terhadap pemesanan yang masih berjalan untuk memastikan bahwa jadwal produksi dapat dijalankan secara realistis. Berikut merupakan contoh grafik yang menjelaskan kapasitas kebutuhan, kapasitas reguler, dan kapasitas reguler ditambah dengan overtime dibandingkan antara kapasitas dan juga hari kerja untuk komponen muffler. Dan langkah terakhir adalah melakukan scheduling atau penjadwalan, yang mana penjadwalan sendiri adalah proses untuk mengatur urutan pengerjaan beberapa pekerjaan di sejumlah stasiun kerja agar seluruh aktivitas dapat diselesaikan secara efisien. Tujuannya adalah meminimalkan total waktu penyelesaian, mengurangi waktu dan juga waktu menganggur mesin, serta menjaga alur produksi tetap lancar. Ada dua tipe penjadwalan, yaitu yang digunakan mencakup job shop, flow shop, dan project scheduling. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai modul 7, yaitu perencangan lintasan perakitan. Yang mana pada perencangan lintasan perakitan sendiri kita memerlukan beberapa output untuk parameter dan juga sebagai pengukur dan pembanding nantinya. Yang pertama, kita perlu menentukan kriteria lintasan perakitan, yang mana kriteria lintasan perakitan ini terdiri dari tiga, yaitu land efisiensi atau LE, balance delay atau BD, dan juga smoothness index atau SI. Apa sih kriteria lintasan perakitan? Kriteria pada lintasan perakitan merupakan faktor-faktor kinerja yang akan dioptimalkan dan dipertimbangkan dalam merancang lintasan perakitan dan memiliki peran sebagai panduan, yang mana pada kriteria ini dapat land efisiensi atau LE, yang mana LE ini merupakan ukuran atau nilai yang menunjukkan seberapa optimal suatu lintasan perakitan bekerja. Semakin tinggi presentasinya sehingga mendekati 100, maka lintasan tersebut efisien. Berikut merupakan rumus dari LE. Selanjutnya ada balance delay. Balance delay adalah presentasi waktu menganggur pada lintasan produksi yang terjadi karena pembagian beban kerja antar stasiun kerja tidak seimbang. Untuk logikanya, biasanya semakin rendah dari balance delay, maka eh, nilai dari lintasan semakin baik karena waktu tunggunya menjadi lebih sedikit dan pembebanannya dianggap lebih seimbang. Selanjutnya itu ada smoothness index, yang mana smoothness index ini adalah ukuran dalam line balancing yang menunjukkan tingkat ketidakrataan beban kerja antar stasiun kerja dengan membandingkan waktu kerja setiap stasiun terhadap waktu siklus maksimum. Untuk smoothness index ini, apabila rendah, maka lintasan tersebut seimbang karena beban kerjanya terdistribusi merata dan waktu kerjanya mendekati waktu siklus. Selain kriteria, juga terdapat batasan dari lintasan perakitan. Batasan ini merupakan kondisi wajib yang harus dipenuhi oleh solusi rancangan lintasan perakitan. Adapun batasan perancangan rakitan pada praktikum kali ini, yaitu waktu siklus harus lebih besar daripada waktu produksi maksimal, hubungan presiden harus dipenuhi sehingga setiap predesesor tidak boleh ditempatkan setelah suksesor, dan setiap elemen kerja hanya dapat ditempatkan pada satu stasiun kerja. Selain itu, waktu perakitan yang digunakan adalah waktu baku yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Adapun untuk target dari lintasan perakitan adalah suatu tujuan yang ingin dicapai berdasarkan kriteria dan batasan yang tersedia. Untuk target pada rancangan lintasan perakitan ini, yaitu memaksimalkan nilai LE hingga mendekati 100%, meminimalkan BD dan juga SI. Selain itu, targetnya adalah memaksimalkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan atau target produksi. Terdapat beberapa metode dalam penyiimbangan lintasan perakitan. Yang pertama itu adalah metode Bridge-Webster, yang mana metode ini berfokus pada pengenalan operasi dengan tingkat tanggung jawab elemen dan waktu proses terbesar terlebih dahulu. Untuk penerapannya, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi proses melalui penentuan kombinasi kegiatan produksi yang tepat pada stasiun kerja sambil tetap menjaga keseimbangan waktu di setiap area kerja, dengan mengelompokkan elemen kerja yang dibagi ke dalam beberapa region berdasarkan diagram precedence atau precedence diagram. Berikut merupakan contoh dari metode ini, yang mana membagi wilayah-wilayah tertentu untuk precedence diagramnya. Selanjutnya itu ada metode Largest Candidate Rule atau LCR, yang merupakan teknik pengurutan elemen kerja berdasarkan durasi operasi di mana elemen dan dengan waktu pengerjaan paling panjang ditempatkan terlebih dahulu ke dalam stasiun kerja. Pendekatan ini tujuannya untuk memastikan stasiun kerja terisi secara optimal dan tidak melampaui batas waktu siklus yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada metode Rank Position Weight atau RPW, yang disebut juga dengan metode bobot posisi, adalah metode penyimbangan lini yang memberikan prioritas penugasan berdasarkan nilai bobot yang dimiliki oleh setiap elemen kerja. Bobot posisi ini dihitung dengan menjumlahkan waktu operasi suatu elemen dengan seluruh elemen yang menjadi penerusnya dalam precedence diagram. Selanjutnya ada metode Moody Young atau metode yang digunakan untuk memperoleh distribusi beban kerja yang lebih merata pada setiap stasiun kerja dengan menggunakan pendekatan dua fase dengan mempertimbangkan matriks pendahulu atau P dan matriks pengikut atau F dari setiap tugas.
Selanjutnya ada metode optimasi atau pendekatan yang ditujukan untuk menemukan solusi paling optimal dari berbagai alternatif, baik dengan meminimalkan maupun memaksimalkan nilai objektif. Untuk perancangan lintasan perakitan, ini menggunakan optimasi untuk memperoleh konfigurasi terbaik berdasarkan kriteria seperti jumlah stasiun kerja minimal, waktu menganggur rendah, ataupun output produksi tertinggi. Nah, dapat dilihat beberapa perbedaan dari metode ini, yang biasanya untuk Gilbert-Webster ini elemen kerjanya dikelompokkan ke dalam beberapa region. Kemudian dialokasikan ke stasiun mulai dari region awal dengan mempertimbangkan waktu proses. Sedangkan untuk LCR sendiri, elemen kerjanya diurutkan berdasarkan waktu operasi. Untuk RPW atau rank position wave itu penugasan elemen kerjanya didasarkan pada bobot posisi, sedangkan Mudiong itu penugasannya dilakukan melalui dua tahap atau dua fase, yaitu penyusunan lintasan awal kemudian penyesuaian ulang. Selanjutnya itu ada optimasi, yaitu penugasan elemen kerja dimodelkan dalam bentuk pemrograman linear atau integer dengan tujuan meminimalkan stasiun kerja, meminimalkan jumlah stasiun kerja, waktu menganggur, dan juga balance delay, serta kendala waktu siklus dan predensi diselesaikan menggunakan software Lingo. Berikut merupakan hasil praktikum dari perancangan lintasan perakitan dari beberapa metode yang dibandingkan. Serta ada juga beberapa contoh grafik yang memuat informasi mengenai kriteria dan perbandingannya untuk setiap metode. Berikut merupakan tabel dan grafik untuk CLTA dan juga tabel grafik dari CLTB. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul-modul dan juga konsep materi yang terdapat pada praktikum perancangan teknik industri, jurusan teknik industri, Fakultas Teknik Universitas Antarabangsa. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.